Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang singkat, padat, dan jelas. Yang pastinya bisa kamu langsung praktekkan juga nih saat ini untuk menghilangkan permasalahan dalam hidup kamu. Nah, bagaimana keadaan kamu di hari ini? Ayo, semoga hari ini saya bisa membuat hidup kamu lebih cerah lagi, lebih terinspirasi lagi dengan adanya video saya ini. Amin. Nah, teman-teman, ada nggak di antara kamu saat ini yang sedang merasa bingung gitu loh? Kenapa ya kok gue jadi orang gampang iri banget gitu akan sesuatu hal yang dialami oleh orang lain? Ada nggak di antara kamu semua yang sedang bingung gimana sih cara menghilangkan perasaan iri dalam diri, dalam hati kita supaya bisa sembuh total? Ada? Kalau memang ada, selamat. Kali ini saya akan memberikan kamu penjelasan singkat, padat, dan jelas. Apa sih perasaan iri itu dan bagaimana cara yang masuk akal yang bisa saya lakukan yang ampuh banget untuk menghilangkan perasaan iri? Nah, tanpa banyak basa-basi, ayo kita langsung berdiskusi. Apa sih itu iri? Dan bagaimana cara yang paling singkat dan masuk akal untuk meredakannya? Teman-teman, kalau kita bicara soal perasaan iri, kayaknya setiap orang pernah deh mengalami perasaan iri. Bahkan sehari-hari sahabat baik kamu yang ada di telinga dan ada di depan mata kamu pernah loh mengalami suatu permasalahan iri yang bahkan bisa membuat hidup saya menjadi tidak tenang. Nah, seperti biasa, kalau di video saya kita ini ingin membedah sesuatu, kita itu harus tahu dulu pengertian dari sebuah kata iri. Itu yang benar seperti apa dan kenapa orang bisa iri. Pengertiannya adalah begini. Iri itu sebenarnya sebuah hal perasaan yang menandakan bahwa diri kita tidak percaya diri. Sekali lagi ya, iri itu sebenarnya adalah sebuah pertanda bahwa diri kita tidak percaya diri dengan kehidupan yang kita miliki. Kita mungkin pernah dengar ya perkataan dari orang-orang tua zaman dulu bahwa kalau kamu iri itu pertandanya tidak mampu loh. Pernah nggak dengar perkataan seperti itu? Kalau pernah, percaya atau enggak, perkataan itu benar loh. Saya juga bingung ya, entah kenapa nih saya semakin lama semakin meyakini bahwa orang-orang zaman dulu tuh pinternya lebih daripada orang zaman sekarang. Coba orang zaman dulu pernah tahu bahwa yang namanya iri adalah pertanda tidak mampu. Nah, sekarang mungkin sebagian di antara kamu nih, manusia modern bingung, apa hubungannya Mbak antara perasaan iri dan tidak mampu tuh gak nyambung. Hubungannya di mana? Nah, hubungannya di sini. Iri itu bisa terjadi sebenarnya karena di alam bawah sadar kita merasa tidak mampu untuk mendapatkan sesuatu hal yang kita irikan tersebut dari orang lain. Saya ulangi sekali lagi biar jelas ya. Iri itu terjadi karena di alam pikiran bawah sadar kita merasa tidak mampu untuk mendapatkan suatu hal yang kita inginkan tadi dari orang lain. Kamu tidak percaya? Oke, sekarang saya akan melakukan sebuah contoh supaya kamu berhasil merasakan secara yakin ya bahwa benar juga ya, perasaan iri itu adalah pertanda tidak mampu. Gini contohnya. Sekarang coba deh, kamu pikirin satu hal aja yang belakangan ini mungkin bikin kamu iri dari orang lain. Pikirin hal apa itu? Pikirin hal itu sekarang. Sudah? Nah, sekarang saya minta kamu membayangkan hal yang kamu inginkan dari orang lain itu sejelas-jelasnya di pikiran kamu. Sekarang bayangkan sejelas-jelasnya. Sudah? Oke. Sekarang saya mau bertanya sama kamu. Seandainya hal yang kamu pikirkan di pikiran kamu nih, yang bikin kamu iri dari orang lain ini, seandainya hal ini bisa kamu lakukan, atau bisa kamu dapatkan dengan mudah dalam hidup ini, mungkin nggak perasaan iri itu masih ada? Contohnya gini ya, misalnya kamu iri lihat teman kamu nilainya bagus di sekolah. Kalau seandainya nilai kamu bagus, kemudian kamu yakin betul bahwa kamu besok dapat nilai yang mudah, kira-kira perasaan iri itu masih ada nggak? Nggak akan ada lah ya, bener nggak?
Coba, coba sekarang kamu iri sama temen kamu yang punya mobil baru. Iri nih. Bener nggak? Kalau seandainya kamu merasa besok bisa beli mobil sebagus teman kamu itu, perasaan iri itu seketika itu juga hilang, bener apa enggak? Jadi bener dong bahwa perasaan iri itu muncul ketika memang kita secara tidak sadar merasa gak mampu untuk melakukan, untuk mendapatkan apa yang kita irikan tersebut dari orang lain. Benar apa enggak? Nah, kalau benar berarti kita sudah tahu nih penyebabnya teman-teman. Bahwa perasaan itu adalah pertanda kita tidak mampu mendapatkan apa yang kita irikan, ya. Nah, untuk itu saya punya kabar buruk teman-teman. Kabar buruknya apa Mbak? Kabar buruknya adalah kalau kita merasa tidak mampu untuk suatu hal, itu akan menjadi kenyataan. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita merasa tidak mampu untuk melakukan atau mendapatkan suatu hal, hal itu akan menjadi kenyataan. Loh, kok bisa Mbak? Karena dalam hidup ini sederhana, teman-teman. Apa yang kita yakini, itulah yang akan terjadi pada hidup kita. Kita yakin bahwa kita mampu, kita beneran mampu. Dan kita yakin bahwa kita nggak mampu, ya udah kita bener-bener akan tidak mampu. Kita adalah seperti apa yang kita yakini, itu faktanya. Nah, kalau alam bawah sadar kita mengatakan kita tidak mampu mendapatkan hal yang kita irikan tadi, berarti perasaan iri itu menjadi penghalang loh Mbak, untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jawabannya betul. Perasaan iri ini loh yang kalau tidak dihilangkan teman-teman, bisa menghalangi kita, menghalangi kamu untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Dengan kata lain, saya punya sebuah kalimat sederhana. Apapun yang kamu irikan dari orang lain, hal itu tidak pernah akan kamu dapatkan. Sekali lagi, hal apapun yang kamu inginkan dari orang lain, hal itu tidak akan pernah kamu dapatkan. Kenapa? Karena alam semesta ini akan selalu berkreasi seperti apa yang kita yakini dan kita pikirkan. Kalau alam bawah sadar kita meyakini bahwa kita tidak mampu, tidak bisa, maka alam semesta pun dengan seizin Tuhan akan mengabulkan bahwa memang kamu tidak mampu, kamu tidak bisa. Jadi, iri menghalangi kamu untuk mendapatkan hal yang kamu mau. Itu berbahaya. Masuk akal? Nah, sekarang mungkin pertanyaan kamu semua sama. Oke, Mbak, gue akui bahwa iri itu berbahaya. Terus, cara menghilangkan perasaan iri itu bagaimana? Karena perasaan iri ini udah membuat gue jadi tidak bisa mendapatkan hal yang gue mau. Terus, cara ngilanginnya gimana tuh? Jadi, cara ngilanginnya itu gampang. Cara ngilanginnya adalah buat alam pikiran bawah sadar kamu yang tadinya merasa tidak mampu karena iri. Buat pikiran alam bawah sadar kamu merasa bahwa gue juga mampu loh untuk mendapatkan hal seperti orang itu. Gue juga bisa loh melakukan seperti hal orang yang bikin gue iri tadi. Ya kan? Nah, pertanyaannya gimana Mbak? Cara buat alam bawah sadar kita nih yang tadi mikirnya nggak bisa gak mampu jadi berpikir bisa dan mampu. Caranya gampang. Caranya adalah doakan orang yang membuat kamu iri tadi dengan doa yang terindah seindah-indahnya. Itu benar. Beneran, saya nggak bohong. Ini sudah saya buktikan sendiri dan ini benar-benar merubah hidup saya. Kalau selama ini kamu iri, kamu kerjanya bilang, ih dasar, mobil baru nih, pasti dibeli pakai uang korupsi. Ih, idih, dasar lu bisa jadi sukses gara-gara orang tua lu kaya. Ih, yang biasa berperilaku seperti itu tuh diganti teman-teman. Digantinya seperti ini. Kamu pikirin orang yang membuat kamu iri tadi, kemudian doakan dia dengan doa yang terindah. Saya kasih contoh. Contohnya begini. Misalnya kamu punya teman. Teman kamu sukses, bisa beli mobil baru mewah. Biasanya kamu iri, ya kan? Nah, setelah kamu mendengarkan video saya ini, kamu menjadi orang yang sadar bahwa itu membuat kamu tidak bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan dan itu mobil tadi. Nah, caranya supaya kamu bisa menyembuhkan iri adalah gampang. Kamu pikirin teman kamu yang sudah beli mobil baru tadi, kemudian kamu berdoa dengan doa seperti ini. Ya Tuhan, saya berdoa.
Semoga teman saya ini bisa semakin berbahagia dengan mobil barunya bersama keluarganya. Ya Tuhan, buatlah agar mobilnya semakin bagus, semakin indah dipandang, dan semakin bisa digunakan untuk yang berbahagia bersama keluarganya sebahagia-bahagianya. Berkahilah mobil itu ya Tuhan, supaya mobilnya bisa menjadi mobil yang sangat bagus dan membahagiakan teman saya. Amin. Nah, itu dia. Coba deh. Kalau kamu nggak percaya, pause dulu video ini. Sekali lagi, pause dulu video ini, kamu tes. Bener nggak sih mendoakan orang yang bikin kamu iri tadi? Seketika itu juga membuat kamu jadi hilang perasaan irinya. Cobain, dites dulu. Nah, inilah teman-teman, percaya atau enggak, ketika kita bisa mendoakan orang lain dengan doa terindah ini, membuat alam bawah sadar kita menyadari bahwa sebenarnya kita mampu mendapatkan hal itu. Karena barang siapa yang mendoakan orang lain ketika orang lain mendapatkan berkah, apa yang dia doakan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kenapa bisa begitu? Untuk penjelasan ilmiahnya, karena alam bawah sadar kita ketika mendoakan orang lain yang bagus-bagus, ketika mendapatkan berkah, alam bawah sadar kita akan menangkap bahwa kita ini mampu mendapatkan apa yang kita doakan kepada orang lain itu. Nah, seperti yang saya bilang di depan tadi, alam semesta ini dengan izin Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan apa yang kita yakini. Kalau alam bawah sadar kita meyakini bahwa kita mampu mendapatkan apa yang kita mau, yaitu yang kita doakan kepada teman kita tadi, alam bawah sadar ini akan membuat semuanya terkabul menjadi nyata dengan seizin Tuhan, ya. Jadi dengan kata lain, saya ingin mengatakan mulai detik ini sahabat virtual saya, ayo, di mana dan kapanpun kamu merasakan iri, doakan orang yang membuat kamu iri tadi dengan doa terindah. Percaya atau enggak, di situ perasaan iri kamu pun akan hilang dalam sekejap. Dan percaya atau enggak, bisa jadi loh, apa yang kamu doakan tadi tiba-tiba bisa kamu dapatkan secara tidak terduga, ya. Silakan kamu lakukan ini semua, teman-teman. Apa yang saya lakukan ini sudah berhasil kepada saya dan saya pun ingin kamu semua yang selama ini iri bisa sembuh perasaan irinya dan dapat segera menerima berkah dengan perbuatan terpuji, yaitu mendoakan orang-orang yang selama ini membuat kamu iri. Praktekkan ini semua, teman-teman. Sebarkan video ini dan lihat hasilnya, ya. Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi, dan saling menyayangi. Bye-bye.